Jadi ketika kita sebagai orang Bali nih, saya contohkan karena saya orang Bali ya. Iya. Kita datang, kita pakai udang kayak begini. Mereka itu langsung bertanya tentang Bali gitu loh. Rekan saya dari Lombok juga begitu. Begitu ditugaskan di Toba menggunakan pakaian adat Lombok ya. Mirip-mirip sebenarnya, tapi ada beberapa icon signature-nya. Itu juga akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat untuk bisa ketemu dengan rekan-rekan destinasi lainnya. Artinya apa? Saya sambung nih lagi dengan yang tadi. Yeah. Konsep pariwisata budaya itu sangat relevan dengan local wisdom, local genius itu, kearifan lokal. Bahwa orang di luar sana berusaha lo bikin, ingat gak dulu ada istilah 10 Bali baru. Iya. Loh, kenapa Bali baru? Kan begitu. Ini yang harus kita kembali introspeksi ke dalam. Jangan deh mencoba untuk merubah konsep, karena Bali itu memang is a brand. Halo Sobat Garda, selamat datang di Garda Podcast, di mana kita akan membahas berbagai macam topik menarik seputar dengan kehidupan sehari-hari bersama dengan saya, Maria Anggita. Di episode kali ini, kita akan ditemani oleh seorang praktisi pariwisata. Beliau juga adalah Ketua Umum DPP Ahli. Mari kita sambut dulu. Halo Bapak Ketut Swabawa. Ya. Selamat datang di Garda Podcast. Terima kasih Maria. Oke Bapak, mungkin cerita dulu dong gimana sih kesibukannya belakangan ini? Sahabat Garda Podcast, senang sekali bisa berjumpa di ajang podcast pada hari ini. Saya Ketut Swabawa, kebetulan praktisi pariwisata BIS di Bali, dengan ya beberapa kegiatan ya Maria ya, kegiatan kami itu di beberapa destinasi di Indonesia secara nasional. Jadi kalau aktivitas ditanya ya, karena saya orang pariwisata, pekerjaan saya di ruang lingkup pariwisata, cuman kalau dulu hanya di industri perhotelan saja. Sekarang kebetulan karena sudah semakin berkembang juga pertumbuhan destinasi kita, kami juga membantu beberapa pengembangan destinasi di luar Bali, baik yang mendukung program pemerintah maupun komunitas. Jadi kalau kita lihat memang industri pariwisata kita ini berkembangnya lagi tidak hanya di dalam secara eksklusif di pariwisatanya, tetapi secara inklusif mampu bertumbuh nih. Jadi kalau dulu kita mengenal pariwisata itu leading sektor ya dibilang ya, jadi sektor unggulan sebagai lokomotif penarik gerbong industri lainnya gitu ya. 3 tahun terakhir kita melihat pariwisata ini sudah semacam central hub ya. Jadi beberapa industri itu memang mau tidak mau akhirnya ketarik ke dalam pariwisata, sehingga pariwisata ini yang ya kalau saya pribadi saya melihat itu sebabnya aktivitas saya ini sekarang kebanyakan juga di luar industri perhotelan dalam pengembangan destinasi, kemudian community based tourism, bahwa pariwisata ini tanda kutip ini seksi nih gitu loh, banyak menarik pemerhati, peminat dan juga industri lainnya, sehingga harus dikelola dengan cara yang lebih terdepan dan juga dalam kaitan strategi, kemudian juga peluang pasar dan juga pertumbuhan kebermanfaatan bagi masyarakat lebih luas. Jadi dapat saya sampaikan aktivitas saya kebanyakan sekarang ini lebih kepada merespon apa yang menjadi fenomena pasca pandemi kemarin, karena memang ini sudah menjadi prediksi kita semua ya, tidak hanya saya saja tetapi rekan-rekan sahabat Garda Podcast, saya tahu juga orang pariwisata, kemudian juga para elemen pentahelik ya, jadi ada akademisi, bisnis, community, government dan juga media. Kita semuanya sudah sepakat bahwa industri ini akan tetap bertumbuh, dan seiring dengan fenomena pasca pandemi ini memang ada suatu tatanan era baru terhadap industri pariwisata yang perlu kita garap. Nah, saya mencoba terjun di ranah itu. Apa sih yang kita harus kembangkan lagi? Apa yang kita harus perbaiki gitu loh. Tentu saya tidak sendiri, ada beberapa rekan di asosiasi, komunitas. Saya tadi Maria sempat menyebutkan saya praktisi pariwisata dan juga kebetulan juga mendapatkan mandat Maria sebagai Ketua Umum Association of Hospitality Leaders Indonesia, yaitu sebuah asosiasi profesi pariwisata yang kebetulan pertama kali di Indonesia, yang dimana anggotanya adalah para profesi pimpinan usaha pariwisata. Jadi kita menggarap SDM-nya. Jadi ada di sektor akomodasi perhotelan, kemudian usaha makanan dan minuman, kemudian biro perjalanan wisata juga, kemudian akademisi pariwisata juga ada. Ini kami kira ya, di Indonesia selama ini kita terkotak-kotak gitu loh. Nah, di Ahli ini, kami singkat asosiasinya Ahli, kita kolaborasikan semuanya. Karena tagline kita adalah integrity, kolaboratif, expertise. Jadi kolaborasi itu jangan cuma wacana, jangan cuma dibilang di koran gitu loh ya. Tapi aksi nyatanya seperti apa? Nah, kita libatkan rekan akademisi juga,
dalam asosiasi ini karena kita percaya bahwa kalau kita mau bicara suatu pembangunan berkelanjutan itu tidak bisa parsial. Nah, ini harus melibatkan seluruh elemen stakeholder terkait di dalamnya secara nyata. Jangan cuma dijadikan objek, misalnya kayak desa wisata itu masyarakatnya jangan jadi objek. Cuma disuruh bertani, difoto, diviralkan, jangan. Harus apa sih manfaat? ya. Iya, betul Maria. Jadi harus dimanfaatkan sehingga manfaatnya mereka juga bertumbuh. Kurang lebih seperti itu Maria. Ya, masih di seputar pariwisata saja aktivitasnya. Seputar pariwisata. Tapi karena praktisi jadi Bapak bisa melihat secara langsung ya Pak, mengamati secara gitu. langsung. Benar. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang saya mau nanya nih Pak. Yep. Ini kan sudah masuk pertengahan tahun 2023. Yes. Berarti sudah sekitar 1,5 tahun dari pertama kali gerbang dari wisatawan asing bisa dibuka kembali di Bali. Ya, betul, nah, bagaimana sih Pak kondisi pertumbuhan pariwisata sejak pandemi itu sekarang berarti? Baik, berbicara pertumbuhan tentu ini menjadi harapan kita semua ya. Bahkan di awal pandemi itu 2020, waktu itu kita dengan teman-teman pariwisata di Bali memikirkan paling cuma 3 bulan gitu ya. Sehingga kita menyiapkan sesuatu yang recovery after 3 and 6 months itu kita siapkan. Tapi apa yang terjadi ternyata sampai almost 3 years ya, sampai 2022 dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan, ini sebenarnya menjadi harapan kita bersama dan sudah terwujud. Sudah terwujud karena apa? Pemerintah baik pusat maupun provinsi bersama seluruh stakeholder memang pada saat di pandemi itu kita dikuatkan dengan konsep agility and resilience. Jadi bagaimana kita lincah nih. Pada saat itu tidak ada yang namanya skema perencanaan matang, itu nggak ada. Yang ada adalah dinamika. Kalau ini yang datang kita harus ke sana. Kalau itu yang datang kita harus bisa berubah setiap saat. Nah, seiring dengan itu memang akhirnya ada 2 kubu nih, ya. Yang pertama kubu wisatawan dan kami selaku pariwisata sama-sama menyiapkan strategi. Mereka pingin biar cepat bisa melancong, traveling, dan kita juga pingin biar cepat dapat wisatawan nih, gitu loh. Akhirnya kita apa namanya cari informasi, kemudian kaitkan dengan regulasi yang ada. Ya memang astungkara sekali di Maret 2022 ya. Jadi 1,5 tahun yang lalu itu memang akhirnya gerbang ini dibuka ya, 17 Maret saya masih ingat betul itu gerbang ini dibuka dan kita sumringah nih nyambut ini. Karena waktu itu konsep kita adalah yang penting public trust dulu. Bahwa Bali semakin baik, bahwa Bali telah menyiapkan semakin komprehensif terkait dengan pasca pandemi itu sehingga orang no need to worry come to Bali gitu loh ya. Dan Astungkara memang ini bergerak terus dan seiring dengan pertumbuhan wisatawan Nusantara yang dimana jujur aja kita di Bali tadinya menomorduakan wisatawan Nusantara ya, kita fokus di wisatawan asing. Apa yang terjadi? Ternyata pertumbuhan wisatawan Nusantara ini juga semakin meningkat karena pada saat pandemi itu ada kesempatan bahwa domestic market ini mampu membayar akhirnya, karena waktu itu kita semuanya menyesuaikan harga kan. Saya nggak bilang menurunkan harga ya, menyesuaikan harga ya, karena market pada saat itu adalah domestik, maka kita sesuaikan ke market domestik harganya. Nah, ini semakin bertumbuh, artinya Bali itu kalau kami melihat pertumbuhan sampai saat ini sebenarnya sangat diuntungkan. Di mana dulu kita fokus pada wisatawan mancanegara atau overseas market, pandemi itu wisatawan domestik dan lokal itu wisatawan Nusantara. Ya, baik lokal itu yang seputar Bali, domestik itu yang seputar Nusantara. Ini juga bertumbuh. Makanya ini bonus sebenarnya buat Bali bahwa kunjungan wisatawan kalau kita globalkan itu semakin banyak ke Bali. Bahkan dari BPS sendiri sudah merilis awal Mei kemarin ya, saya sempat baca itu sampai Maret itu pertumbuhannya sudah sampai 300 sekian % untuk Bali. Compare to Seman last year ya. Jadi dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Dan secara nasional itu pertumbuhannya sudah di 538%, which is dari 538% itu 6.000% itu ke Bali loh. Sisanya itu baru menyebar. Ya, jadi 6.000% artinya pertumbuhannya 6.000%, bukan 500%. Jadi dan gerbang Ngurah Rai memang airport Ngurah Rai memang yang terbesar ya, kurang lebih sekitar 12 kali lipat dari yang kunjungan di Soekarno Hatta. Jadi kan sebenarnya itu compare head to headnya. Nah, sehingga ini pun akhirnya menimbulkan geliat yang luar biasa di masyarakat di Bali ini, pertumbuhan ini, yang dimana kita tadinya berpikir buka nggak sih hotel kita, restoran kita, destinasi kita, karena ini belum pasti gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar yakin kita buka.
Jadi dengan metode yang kalau bahasa saya pribadi itu adalah simplify and amplification. Jadi ada sesuatu yang kita harus simplify, yaitu dihemat, dikurangi, dari yang punya restoran 800 pack dibuka cuma untuk 200 pack dulu gitu loh. Yang punya kamar 100, hotelnya buka dulu 40 kamar aja gitu, simplify, tetapi tidak menurunkan kualitas. Nah, ini akhirnya mampu mendorong apa yang menjadi target kita di awal recovery itu. Rekan-rekan di industri menyampaikan adalah how to build customer trust first gitu loh. Jadi trust is a new mantra waktu itu ya. Jadi semua orang harus berpikir menciptakan kepercayaan publik yang pertama. Jadi we talk about the high quality performance, kemudian walaupun harga masih belum tinggi, jangan sampai mendowngrade quality seperti itu. Nah, sekali lagi, astung kata lagi, ini terus bertumbuh dia. Jadi destinasi akhirnya semakin berkembang. Yang tadinya takut buka hotelnya sekarang pengen buka gitu loh. Jadi dapat saya simpulkan untuk yang poin pertama ini, pertumbuhan kita optimis dan positif ya. Apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yaitu Work from Bali. Apa yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu Bali semakin baik ya, Bali siap dan sebagainya, sebenarnya sudah terwujud. Nah, hanya saja tentu yang namanya dinamika itu kan nggak statis ya, dia bergerak ya. Nah, ternyata juga perubahan perilaku manusia secara global, kita sibuk dengan menyiapkan destinasi kita, ternyata target market kita ini juga mengalami shifting yang sangat luar biasa. Dalam hal bagaimana? Dalam hal cara mereka untuk menyiapkan perjalanan wisata, kemudian the purpose of travel. Yang kita tahu dulu orang datang berwisata itu ada satu bisnis, yang kedua adalah liburan, itu ya. Nah, bisnis ini sekarang shifting dia. Bisnis ini tidak hanya mewakili perusahaannya datang ke Indonesia dan ke Bali, atau bisnis ini bukan hanya untuk mencari prospek kerja di Indonesia dan Bali, tetapi dia menciptakan pekerjaan di Bali, ya, baik secara individu maupun bikin usaha dan sebagainya. Nah, ini tentunya kan akhirnya juga flow-nya ini menciptakan friksi, gesekan-gesekan. Nah, ini mungkin kalau bisa kita bahas lebih lanjut sebentar, Mbak ya. Mungkin kurang lebih yang pertama itu seperti itu. Jadi pertumbuhan kita ini bagus sebenarnya. Oke, berarti ke arahnya bagus ya, Pak ya? Betul. Oke, tapi untuk saat ini melihat perkembangan yang tadi, apakah konsep pariwisata di Bali masih sama dengan yang selama ini diterapkan, atau ada mungkin konsep baru yang mau diaplikasikan untuk ke depannya? Baik. Nah, ini juga kami dari industri pariwisata selaku praktisi ingin juga merefresh kembali nih siapapun ya, pemerhati, pelaku, kemudian juga peminat dan juga mitra kerja kita di industri pariwisata, bahwa pariwisata itu konsepnya adalah destinasi. Jadi ada lead magnet di sana, ada daya tarik di sana yang menciptakan bahwa seseorang ingin berkunjung ke sana. Pariwisata itu tidak semata-mata keindahan alam, tidak semata-mata hanya kemewahan, itu tidak. Tapi pariwisata itu adalah karena memang orang ingin melakukan perjalanan untuk menemukan sesuatu. Nah, ini sekarang masuk ke pertanyaan Maria tadi nih, konsepnya seperti apa gitu loh. Di Bali ini yang kita lihat adalah alam, seni dan budaya. Ya, tentu alam ini sudah beberapa mengalami proses alih fungsi lahan. Karena kebutuhan manusia juga ya, butuh pemukiman segala macam. Kemudian juga pertumbuhan sektor industri juga membutuhkan fasilitas untuk berusaha. Menurut kami itu wajar. Sehingga kita bukannya pesimis bahwa kita akan merusak alam, tidak. Tetapi kita harus menyadari bahwa alam ini pun akan bertransformasi. Baik kita yang merubah maupun dirinya sendiri. Contoh bencana alam kan. Kemudian ada tanah longsor, banjir bandang, kemudian erupsi gunung dan seterusnya. Itu pasti akan terjadi. Maka dari alam, seni dan budaya itu kita melihat dari segi kajian pemasaran pariwisata. Jadi ada supply and demand. Kenapa orang datang? Jadi lu punya apa? Gua beli nih, gitu loh misalnya. Jadi lu punya itu ya? Gua pingin nih, gitu loh. Nah, itu yang harus kita fokuskan, karena kan jujur aja, semuanya ini bisnis. Nah, bisnis itu semuanya harus memikirkan grafiknya tuh ke kanan atas, harus naik gitu loh. Gak bisa orang teoritis belajar tinggi-tinggi, oh ini harus begini begitu, tapi implementasinya nggak ada, tuh nggak bisa. Nah, sehingga kalau kita bicara konsepnya, maka seni dan budaya, atau kita singkat menjadi suatu istilah culture, ya, karena seni juga bergerak sebetulnya.
kan tiba-tiba aja seni kontemporer segala macam kan, kita fokus ke budaya jadinya. Jadi konsep pariwisata Bali budaya ini kami ingin semakin banyak yang meneguhkan hatinya bahwa inilah sebenarnya yang menjadi flagship pariwisata kita di Bali. Kalaupun akhirnya sekarang ada yang namanya Industrial Revolution 4.0 sampai Society 5.0, kemudian ada high mobility, high tech dan sebagainya, itu harus kita bijaksanai sebagai sebuah media akselerator untuk menguatkan pariwisata Bali, yaitu pariwisata budaya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa semakin dinamisnya industri kita ini, semakin bervariasinya produk wisata kita, seolah-olah budaya ini pelan-pelan terdegradasi. Ini yang kami takutkan, ya. Anak-anak muda juga sekarang semakin familiar dengan dunia gadget dan mobilitas teknologi yang sangat tinggi. Bagaimana kita berpikir bahwa kembali kepada yang saya sampaikan di awal, pariwisata itu tentang destinasi, kemudian tentang lead magnet, daya tariknya, dan Bali kebetulan adalah budaya, daya tariknya. Nah ini harusnya, sama lah seperti background kita ini kan. Ini kan saya begitu datang ini ngelihat, wah ini keren ini, jadi cocok kita bicara pariwisata dengan background seperti ini gitu ya. Baju Bapak juga. Oh thank you. Hari ya karena menyesuaikan ya. Karena begini jujur aja, kebetulan saya juga bergerak di beberapa destinasi ya di Indonesia ini. Jadi ketika kita sebagai orang Bali nih, saya contohkan karena saya orang Bali ya. Kita datang, kita pakai udang kayak begini, mereka itu langsung bertanya tentang Bali gitu loh. Rekan saya dari Lombok juga begitu ditugaskan di Toba menggunakan pakaian adat Lombok ya, mirip-mirip sebenarnya tapi ada beberapa icon signature-nya. Itu juga akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat untuk bisa ketemu dengan rekan-rekan destinasi lainnya. Artinya apa? Saya sambung nih lagi dengan yang tadi. Konsep pariwisata budaya itu sangat relevan dengan local wisdom, local genius itu, kearifan lokal. Bahwa orang di luar sana berusaha lo bikin, ingat gak dulu ada istilah 10 Bali baru. Loh, kenapa Bali baru? Kan begitu. Ini yang harus kita kembali introspeksi ke dalam. Jangan deh mencoba untuk merubah konsep, karena Bali itu memang is a brand. Saya ingat waktu saya di awal-awal berkarir di pariwisata itu, sempat ada yang nanya, Bali itu di mananya Indonesia sih? No, gitu kan? Atau Indonesia di mananya Bali sih gitu? Karena Bali yang lebih dikenal. Nah, jadi harapan kita pariwisata, semaju-majunya pariwisata dalam bentuk apapun, dalam strategi yang terbarukan sekalipun, dalam media apapun termasuk media online, media digital, high mobility technology dan sebagainya, roh budaya ini harus ada di sana. Ya, maka kami juga mengapresiasi ya pemerintah Provinsi Bali sudah mengupayakan perlindungan untuk beberapa hal-hal nilai kearifan lokal kita, seperti menggunakan pakaian busana adat Bali pada hari-hari tertentu, kemudian juga menampilkan pasang aksara Bali pada kegiatan-kegiatan resmi dan nama-nama kantor, lembaga dan perusahaan. Ini penting sekali karena apa? Tidak mungkin lah kalau kita misalnya traveling ke Australia misalnya mau beli tua di sana, nggak mungkin lah, atau beli arak, pasti kita cari wine, kayak gitu. Nah mereka ke Bali ini ingin melihat apa sih Bali dengan originalitas dan otentisitasnya, ya budaya itu sendiri gitu loh. Jadi kalaupun sekarang nih ya Maria, kaitan dengan pertanyaan konsep itu, di Bali ini kita sekarang sudah ada konsep-konsep semacam medical tourism, wellness tourism. Nah sebetulnya dari segi bisnis memang setiap pengusaha atau praktisi di bidang bisnis itu pasti mengupayakan strategi baru untuk mendapatkan bisnis tambahan kan. Betul. Jadi ya orang bilang out of the box lah gitulah ya. Kalau saya sebenarnya sudah bukan out of the box. Saya selalu bilang adalah I will create my own box and let the other to think my box gitu loh. Jadi biarin dah orang mikirin kotak saya, orang baru berpikir di luar kotak. Nah Bali ini harusnya seperti itu. Bahwa mau ada medical tourism, wellness tourism, apapun itu, educational tour apapun itu, budaya harus menjadi rohnya. Contoh ya, wisata kesehatan dengan budaya apa Pak? Gimana caranya menampilkan orang yang masuk ke rumah sakit itu tidak merasa dirinya sakit, seperti berlibur, gitu ya. Sebetulnya ini kami di Indonesia ini ya di kementerian juga sering mengusulkan, membahas juga bahwa istilah tourism and hospitality ini beda. Sekarang ini kan banyak yang merancukan nih hospitality ini langsung ke tourism ya, beda. Sebetulnya tourism and hospitality itu maksudnya adalah pariwisata dan hospitalitas, pariwisata dan keramah tamahan. Karena keramah tamahan ini bukan lagi hanya milik pariwisata,
Kita pergi ke bank sekarang, security-nya ramah banget, ya nggak? Betul. Jadi pergi ke bengkel segala macam, ada customer service yang gimana? Ini harus dipisahkan. Karena apa? Karena inilah yang bisa nanti memfokuskan pada program-program dan kegiatan kita baik di industri maupun secara destinasi, bahwa pariwisata ini sekali lagi saya ulangi, tidak lagi sebagai leading sektor, tetapi memang central hub jual industri and sector within gitu. Jadi semua industri yang ini tuh akan bisa lebur ke sana dia, ke pariwisata. Itu Maria. Ya. Benar banget. Berarti walaupun sudah banyak perkembangan di bidang pariwisata, tetap yang intinya dari Bali konsepnya adalah dari kebudayaannya ya Pak ya. Betul. Kebudayaan yang kemudian pengaruh juga ke hospitality, bagaimana kita menjamu tamu, seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, ini kita langsung lompat aja Pak ke inti permasalahan. Jadi dari yang udah disampaikan, dari konsep, kemudian dari semua kesempatan yang bisa dikembangkan lah dari pariwisata Bali, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan dalam berkembangnya pariwisata di Bali ini sendiri? Tantangan itu harus kita lihat sebagai hal yang positif ya. Kalau tidak ada tantangan atau challenge itu istilahnya, kita itu seolah-olah ada di zona nyaman. Gua nih dari Bali, pariwisata gua keren nih gitu loh. Erupsi Gunung Agung kita kolaps. Bom Bali apalagi gitu loh. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa sebetulnya. Apa yang pernah kita hadapi dari krisis moneter 98, bom Bali 1 2002, bom Bali 2 2005, sampai akhirnya ya termasuk juga hal-hal yang baik-baik saja tetapi ternyata mengancam, yaitu isu bisnis ilegal Chinese market. Itu kan sempat terjadi itu di 2018 ya kalau nggak salah. Jadi di luar itu semua itu kan faktor eksternal ya. Jadi ada pihak yang memang menjadikan itu tantangan buat kita, termasuk juga masalah-masalah. Kalau pertanyaan Maria tadi itu saya lebih tertarik membahasnya secara internal. Ya, what is our internal challenge in the Bali tourism gitu ya. Tantangan kita ke dalam ini apa? Karena ini adalah rumah kita, orang-orangnya adalah orang kita. Tantangan kita saat ini tentu adalah merespon apa yang menjadi dinamika global. Dinamika global itu tentu ada pihak eksternal, kemudian ada utilities di sana, media pendukung, alat dan sebagainya, teknologi dan seterusnya. Kalau dari sekian banyak itu, kalau kita kupas nih banyak sekali nih Maria. Ya, saya kebetulan banyak bergerak dalam bidang pembangunan SDM. Nah, kami melihat begitu banyak yang pernah kami programkan, kami upayakan, dan juga kami sebarkan, kembangkan lagi metodenya. Masalah kita ini di SDM, sumber daya manusia, ya. Kalau berbicara SDM sebenarnya masih makro juga, masih global, ya. Nah, lebih spesifiknya saya menyampaikan adalah SDM kita ini sudah dibentuk mentalnya karena Bali ini sangat terkenal di dunia. Apa aja bikin di Bali ini laku, ya. Mau kerja apa saja di Bali ini gampang ya. Bahkan mohon maaf, saudara-saudara dari luar Bali juga kan mendapatkan berkah keberuntungan ini juga. Asal mau merantau ke Bali dapat kerja gitu loh. Ya. Nah, yang kami maksudkan di sini adalah bahwa kebetulan ini nyambung sama pertanyaan yang kedua tadi nih, yang topik yang kedua tentang budaya itu. Seiring dengan kemajuan peradaban hidup manusia, jadi orang Bali taraf ekonomi ini semakin tinggi, sekolah anak-anaknya bisa semakin tinggi, bahkan keluar negeri sekolahnya. Yang dulu di rumah tangga itu ada 1 motor, 2 motor, sekarang ada 2 mobil, ada 4 motor gitu ya. Jadi pola pikirnya sudah modern. Ini yang termasuk tantangan SDM menurut saya, bukan dari segi kualifikasi pendidikan, tetapi dari segi kualifikasi sikap, perilaku, dan mental. Ya, yang dimana yang kami khawatirkan nih, kita SDM kita ini kalau bicara dengan budaya itu, khawatirkan adalah hanya masuk ke dalam ranah lifestyle. Oh ya loh, sekarang orang ke Puro, ayo kita ke Puro, ikut-ikutan aja gitu loh. Nah, kita khawatirkan kan demikian ya. Artinya pariwisata ini sebagai lahan bisnis, tatanan adat, tradisi, budaya ini harus kuat, baik dalam tatanan masyarakat, lingkungan keluarga dan pribadi, termasuk juga lembaga-lembaga inilah, perkantoran, sekolah. Mari kita dukung pemerintah Provinsi Bali yang dimana sudah mengupayakan dengan beberapa perda pergubda tahun 2018 ya, ada tahun nomor 78, nomor 89 dan nomor sekian tentang
pakaian adat Bali dan sebagainya itu, mari kita kuatkan secara konsisten. Karena dengan demikianlah sebenarnya bisa menginfluence masyarakat kita, termasuk generasi muda kita ini akan tetap berpegangan pada budaya. Kita nggak bisa paksa mereka untuk latihan menari, latihan menggambar itu nggak bisa. Tapi dengan melihat situasi yang setiap saat seperti itu, minimal pakaian adat Bali, kemudian aksara Bali gitu ya. Kalau ada pidato di awal itu pakai menggunakan Sambrama Wacano itu dengan bahasa Bali sedikit, mereka akan membaca, melihat, mendengar, itu akan menjadi bagian dari sikap perilaku mereka. Kalau dunia pendidikannya terus terang di Bali ini sudah sangat banyak sekali. Dari SMK, LPK, LKP, kemudian diploma, kemudian sekolah tinggi, universitas, institut pariwisata, banyak sekali. Bahkan banyak kampus-kampus yang tadinya tidak punya program studi pariwisata pun sudah menyelenggarakan itu. Jadi no need to worry about tourism education in Bali. Tetapi yang kami khawatirkan kaitan dengan konsep pariwisata Bali, konsep budaya pariwisata Bali itu adalah justru sikap mental perilaku masyarakat kita, ya. Nah ini yang mungkin ya menurut pikiran pribadi saya nih ya, mudah-mudahan saya juga salah ya. Yang kami khawatirkan adalah, saya khawatirkan itu jangan-jangan turis-turis asing yang berulah itu karena melihat perilaku orang Bali. Nah itu juga Pak yang saya mau tanyakan, nah, karena kan banyak kasus apalagi belakangan ini ya, mulai dari awalnya mungkin turis-turis tidak mau mengikuti aturan, hal simpel lah, saya pakai helm atau tidak punya SIM mau mengendarai motor, sampai belakangan ini semakin menjadi-jadi, mulai ada perilaku tidak senonoh yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia, terutama di Bali. Nah itu artinya Maria udah nonton ya yang video yang kemarin itu ya? Iya. Begitulah sekarang ulah ya. Iya itu bagaimana ya Pak cara menyikapinya? Masyarakat Bali sih terutama, karena bukan hanya ini, bukan hanya urusan pemerintah kan, semua lapisan masyarakat pasti harus ikut terjun. Setuju, betul. Nah ini yang mungkin koneksi dengan apa yang sempat saya sampaikan tadi ya. Bali ini sama dengan pariwisata gitu, itu rumusnya gitu matematika. Bali is tourism, itu udah rumus mati itu. Dan orang bangga dan setuju. Memang betul. Ya kebetulan memang di Bali ini memang dari segi peraturan perundang-undangan memang tidak boleh ada industri manufacture, itu nggak boleh. Jadi industri massal itu nggak boleh. Jadi ya kebetulan kita punya sumber daya pariwisata yang merupakan given, ya berkah dari Tuhan. Kita nggak minta yang begini tiba-tiba punya kan begitu ya. Ya setengkara juga akhirnya bisa jalan. Nah seiring dengan tren pariwisata itu sendiri secara global, memang pariwisata ini kan di awal sekali ya, saya sempat baca itu literasi tahun 1700-an itu awalnya itu kan mereka punya alat transportasi, kemudian mengunjungi suatu tempat, akhirnya mengunjungi suatu benua, akhirnya ketika terjadi penjajahan besar-besaran itu mereka menikmati daerah jajahan itu seperti berwisata, mereka perang tapi berwisata kan gitu. Ya akhirnya jadi industri dan sebagainya. Artinya pariwisata ini juga mengalami transformasi yang tidak bisa diprediksi, sebagaimana halnya tahun, kalau saya nggak salah ya, saya sendiri yang mengalami 2005-2007 yang lalu, ketika di awal-awal itu mulai semakin banyak ada online travel agent namanya. Jadi pemesanan kamar hotel lewat internet, jadi virtual office, virtual account company seperti itu. Waktu itu kami takut, ini orangnya beneran mau bayar nggak sih gitu ya, pada saat itu ya. Jadi belum ada yang namanya QR code, belum ada. Kemudian mobile banking juga sangat terbatas lah. Jadi, takut mereka bayar nggak sih nanti, beneran nggak sih mau datang gitu. Apa yang terjadi? 2010 booming, semua orang harus menggunakan OTA gitu ya. Jadi berbagai merek, bahkan merek lokal pun banyak Indonesia. Jadi kita melihat dan kita harus menyadari ya bahwa pariwisata itu memang, kalau kita perhatikan dari sekian banyak industri, memang industri yang paling bertumbuh. Karena apa? Dia bisa muncul di tempat yang baru, dia bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki potensi, dan dia itu akan dinikmati oleh lintas generasi. Saya misalnya sudah pernah pergi ke Thailand, tapi kan anak saya belum. Artinya anak saya juga akan pergi ke sana, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi itu. Artinya industri yang tidak akan pernah berhenti menurut saya, dan akan berkembang terus. Nah, kaitan dengan yang tadi itu, kita perhatikan bahwa ini sebenarnya masih relevan, sangat close relevan with push COVID pandemic yang kemarin. Jadi bahwa orang itu ketika pandemi dalam kondisi idle, pingin kerja nggak boleh keluar gitu ya, pingin jualan nggak ada yang beli gitu ya, pingin pergi nggak tahu pergi kemana.
Ini sudah menyiapkan banyak hal nih. Kapan nih gua boleh pergi nih, gua mau bla 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 bla. Bali ini salah satu pulau yang akan bisa menarik atensi dunia. Bikin apa saja di Bali pasti laku, pasti diminati gitu loh. Mungkin itu salah satu alasan utama mereka berbondong-bondong datang ke Bali. Oke. Dari pihak mereka ya. Dari pihak pemerintah kita, kan kampanyenya work from Bali. Come to Bali, work from Bali gitu ya. Kan kampanyenya begitu. Artinya apa? Kampanye itu sukses. Buktinya banyak yang datang. Tapi yang datang ternyata orang yang tadi saya bilang berpikir demikian. Datang ke Bali, bikin usaha gini pasti booming, pasti laku karena Bali ini terkenal. Apa saja di Bali pasti laku gitu loh. Ya. Ya di samping juga mereka memikirkan celah bahwa memang di dalam industri pariwisata compare to global market and destination di Bali ini memang ya mereka sih ngasih julukan Bali is a last paradise. Bali ini sorga bagi mereka. Ya. Padahal saya nggak pernah lihat sorga di sini. Jadi Bali ini dia nggak sorga. Artinya mungkin gini, destinasi lain itu ketat banget gitu loh. Mereka nggak boleh begini, boleh begitu. Di Bali ini masih oke lah naik skuter kemana-mana. Dan buat para easy traveler memang naik skuter itu salah satu indikasi bahwa gue bisa ngapain aja. Nah, masalah yang pertama muncul kalau saya lihat sebelum yang parah belakangan ini adalah ketika kita orang Bali naik motor keluar gang rumah mau pergi ke Banjar, mau pergi ke warung atau kemana ke rumah saudara gitu ya, itu kan dekat, itu nggak lewat jalan raya, cuma lewat jalan desa saja, kita nggak pakai helm. Dan turis-turis asing ini melihat perlakuan seperti itu, Berarti mereka nggak pakai helm. Memang masalahnya karena kita sendiri juga tidak tertib terhadap aturan gitu ya Pak ya? Ya itu ya. Tapi kalau bilang apakah orang Bali salah, belum tentu. Kan cuma keluar gang sedikit saja, tidak lewat jalan raya gitu loh ya. Karena kan logikanya kawasan tertib lalu lintas itu kan diatur untuk jalur-jalur tertentu. Oh begitu ya Pak? Nah jadi kalau kita dari sekarang dari sini keluar gang rumah kita harus pakai helm gitu ya, itu orang Bali mungkin keberatan ya, menurut saya loh ya, karena itu kan saya tidak bekerja, saya tidak akan pergi jauh, saya hanya dekat sini aja, bahkan saya dompet aja nggak bawa karena saya menjemput anak saya di depan gitu loh. Sedangkan turis berpikir dia naik motor nggak pakai helm, orang Bali berpikir dekat kok depan rumah, kan asumsi yang berbeda ini. Nah, sehingga dari sana tuh muncul pemikiran di para turis ini, saya kayaknya nggak apa-apa deh, mereka aja begitu gitu ya. Ya di samping juga ada faktor kedua. Faktor kedua ini sebenarnya sebelum pandemi kan sudah berlaku ya. Memang ada oknum-oknum yang artinya dalam kutip bermain, memanfaatkan kesempatan gitu ya. Apakah dari segi perizinan, apakah dari segi kemudahan dalam hal penindakan kedisiplinan tentang pelanggaran gitu ya. Ya kita kan lihat tuh ada beberapa aparat kadang-kadang yang bisa disogok, kemudian kadang-kadang juga memberikan jalan gitu loh. Ya ini oknum ya, saya nggak bilang lembaganya, bahwa hal demikian juga pernah menjadi viral sebelum pandemi. Nah, apakah Indonesia Bali jelek? Tidak, tapi hal-hal demikianlah sebenarnya menjadi tantangan kita juga. SDM kita ini dari segi pendidikannya mungkin sudah ada yang tinggi gitu ya, mungkin juga masih ada yang masih kurang, tapi sikap perilaku mental ini ternyata tidak melihat latar belakang sosial jabatan, nggak melihat. Jadi kadang-kadang yang namanya oknum ini memang nggak bisa kita kontrol. Seperti itu. Pak, maaf saya memotong nih. Jadi sebenarnya tadi produsernya udah ngasih closing gitu ya. Tapi mau ditambah kayaknya lagi 2 jam gitu. Iya, sebenarnya masih banyak banget yang saya rasa penting sekali untuk dibahas ya Pak ya. Tapi memang ada beberapa poin yang tadi saya tangkap dari yang Bapak sampaikan yang menjadi seperti hambatan lah, bukan hambatan ya, cuma menjadi ganjalan dalam Bali ini menjadi tempat pariwisata yang baik. Contohnya yang pertama tadi bagaimana contohnya ya Bapak sebutan di awal, itu saat Bali ini kemudian banyak didatangi oleh wisatawan bukan hanya berlibur tapi juga membuka bisnis. Nah, bukan hanya sebagai investor tapi dia juga jadi business owner. Nah, ini kan lama-kelamaan tentunya pasti akan berdampak juga ya Pak pada perekonomian di Bali. Nah, itu poin penting yang saya pertama tangkap. Dan yang kedua ini tentang tingkah-tingkah turis asing yang sekarang semakin kita bilanglah liar gitu ya Pak ya. Nah, mungkin sebagai closing statement nih, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan, baik itu untuk pemerintahan, mungkin kalau ada yang menonton, atau untuk masyarakat Bali, apa sih Pak yang perlu
diketahui perlu diterapkan Ya. oleh kita semua Ya. agar bisa sama-sama membangun, menguatkan Ya. pariwisata Bali ke depannya? Silahkan. Ya, terima kasih. Ya, ini closing statement ini memang harus sesuatu message ya, pesan ya. Betul. Yang pertama, kami sarankan sesuai dengan pertumbuhan yang ada saat ini adalah harapan kita bersama. Jadi wisatawan baik mancanegara dan Nusantara lebih banyak datang ke Bali, ini harapan kita. Dan yang kedua, jangan pernah ada saling menyalahkan. Karena ini keinginan kita, mendatangkan orang datang ke Bali ini keinginan kita. Nah, yang ketiga, ini yang kemungkinan bisa menjadi satu exit and winning strategi buat kita semua dari poin pertama dan kedua tadi itu. Yang pertama, kita mengharapkan pertumbuhan. Yang kedua, dari segi jumlah sudah meningkat. Yang ketiga, ternyata perubahan perilaku secara global ini ya, ini yang tidak antisipasi sebelumnya. Karena kita targetnya dulu tuh hanya mendatangkan wisatawan. Ternyata setelah datang, perilakunya kayak begini, mereka berubah gitu ya. Mereka bukan nggak punya duit, mereka punya duit, buktinya mereka berusaha. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mau bekerja sebagai taksi online loh. Jadi mereka sewa mobil, mereka buka aplikasi, daftar, dan itu terjadi banyak di beberapa destinasi di Bali. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah, kebetulan saya melihat ada destinasi lain ya, seperti Jogja ya, Jogja. Kalau kita dulu promosi di luar negeri, Jogja dan Bali ini selalu connecting. Orang selalu menanyakan, kamu punya produk Jogja nggak? Gitu loh. Karena emang hampir mirip. Di sana juga basisnya budaya. Hampir mirip ya. Hanya saja kan di sana kebanyakan budaya Jawanya. Tapi kesantunan masyarakatnya itu bagus banget. Dan sekarang sebagai orang Bali nih, saya mengakui Jogja itu bagus sekali. Bagus sekali. Karena apa? Di sini yang saya lihat berbedanya begini. Bali ini jauh lebih maju dari destinasi lainnya di Indonesia. Sehingga dari segi bisnis, orang berpikir pariwisata Bali hebat. Yang kedua, orang berpikir bikin apapun di Bali pasti laku, gitu ya. Sehingga industrinya yang mimpin, ya, atau istilahnya industri lead. Ketika ada masalah, baru mulai diantisipasi oleh pemerintah. Telat jadi berarti ya, agak telat nih. Nah, kebalikannya itu ada di Jogja, saya temukan. Kalau di Jogja itu government lead. Jadi pemerintah mempelajari Bali nih, pemerintah Jogja ya. Bali seperti ini, kita buat regulasinya, mereka baru terapkan, industrinya berjalan. Jadi saya melihat dua pattern yang berbeda antara Bali dan Jogja ya. Mohon maaf, bukan membandingkan, karena pengamatan saya sendiri, Bali itu menganut konsep industri lead. Jadi industrinya maju, berkembang, baru dilengkapi dengan regulasi. Ada masalah, baru bikin surat edaran, baru bikin ini, begitu ya. Nah, kalau di Jogja sebaliknya. Pengalaman di Bali yang hebat ini, kesalahan-kesalahan ini difilter, dibuatkan regulasinya, dan diikuti. Dan kita tahu tatanan daerah istimewa Kesultanan begitu kan sangat respect sama pemerintah dan sebagainya. Ini yang harus kita benahi di Bali, bahwa pariwisatanya akan terus berkembang dan multidimensi. Walaupun tadi kita bilang pariwisata budaya, mungkin saja budayanya ini ranahnya tidak lagi budaya yang physical performance, tapi bisa jadi menjadi sesuatu yang digitalisasi gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi betul-betul ada semacam hospitality task force. Jadi betul-betul ada tim pariwisata dan hospitality yang sangat paham tentang perkembangan dinamika pariwisata ke depannya. Karena kalau bicara sekarang aja itu namanya satuan kerja yang mengerjakan itu. Tapi kalau satuan perencanaan begitu itu memang harus panjang dia. Ya, kalau di Bali kita melihat memang beberapa hari yang lalu ya Bapak Gubernur sudah mensosialisasikan terkait dengan perencanaan atau master plan pembangunan Bali 100 tahun mendatang gitu ya. Mudah-mudahan saya masih hidup ya, biar bisa lihat nanti perkembangan seperti apa ya. Nah, ini perlu disosialisasikan terus kepada masyarakat, sehingga jangan sampai 100 tahun lagi baru kita melihat. Tapi dari sekarang ini harus dirancang dong, harus dikerjakan segala macam gitu loh. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement ya dari beberapa hal poin tadi itu adalah bahwa masyarakat Bali harus semakin menguatkan pemahaman tentang pariwisata ini, karena selama ini di Bali ini domainnya itu pariwisata itu ada di pelaku pariwisata. Sementara kita paham pariwisata destinasi itu adanya di masyarakat. Jadi objek wisata A gitu ya, pasti ada di desa A, kecamatan B, pasti begitu. Jadi apapun tatanan masyarakat yang ada di wilayah itu, apakah desa, apakah kecamatan, kabupaten, dan ada objek wisatanya, ini harus terlibat. Oke. Termasuk salah satunya adalah
masyarakatnya harus mulai tertib lalu lintas. Jangan pariwisatanya aja, karena turis ini datang ke destinasi melihat semuanya, bisa lihat semuanya. Nah, jadi jangan menyalahkan ya, karena ini menjadi PR tanggung jawab kita bersama. Kalau Bali mau maju, ya orang Balinya harus maju bersama, jangan cuma pelakunya, jangan hanya pemerintahnya. Mungkin kurang lebih gitu Maria ya. Sebagai closing statement ya. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Swa biasanya. Pak Swa. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya karena sudah mampir di Garda Podcast. Pastinya semua informasi yang diberikan akan menjadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Tapi mudah-mudahan diterapkan ya Pak ya, Betul dijadikan sekali. alasan untuk berbenah. Berbenah. Oke. Baik, kita closing ya. Baik, Sobat Garda, sekian pembahasan kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk diklik subscribe button, di like dan juga share video sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode Garda Podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.